Waspada, senang sekali berjumpa dengan Anda melalui channel saya ini. Perkenalkan, saya Maria Merin. Saya akan membahas banyak hal mengenai saham, investasi, prospektus, laporan keuangan, atau apapun itu mengenai emiten yang tentunya tidak jauh-jauh dari investasi dan juga pasar modal. Ketika kita melihat satu laporan keuangan, baik emiten maupun perusahaan yang lagi IPO dalam prospektus, kita bisa melihat kalkulasi kira-kira perusahaan ini akan tumbuh atau tidak, sehingga kita yakin bahwa saham emiten tersebut pasti akan tumbuh, growing, bahkan naik. Nah, kita lihat bahwa laporan keuangan emiten jika telah dipublikasikan oleh auditor tentunya telah disusun berdasarkan laporan keuangan yang diatur dalam PSAK, maupun juga telah disusun sesuai dengan peraturan POJK dalam POJK nomor 8G7. Ya, jadi kalau kita lihat lebih detail mengenai piutang usaha itu ada yang memang ada dari pihak yang berelasi maupun pihak ketiga. Nah, bagi perusahaan sendiri, seperti dikutip dari beberapa penelitian, baik dari Angelina 2019, perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi itu dapat menekan biaya. Dan tentunya pada ujungnya ini akan membuat laba perusahaan itu menjadi besar. Nah, jadi kalau kita melihat ada porsi perusahaan yang emiten, yang punya piutang usaha itu porsinya lebih banyak ke pihak berelasi, itu memungkinkan loh bagi perusahaan itu untuk melakukan manajemen laba, di mana manajemen laba ini perusahaan itu bisa menekan biaya ya teman-teman, menekan biaya, pada ujungnya nanti labanya akan terlihat besar. Kita juga bisa lihat teman-teman berapa sih besaran porsi utang piutang usaha dibandingkan dengan total aset. Kita dapat melihat bagaimana aset perusahaan itu terdistribusi dengan baik, bagaimana dia mengalokasikan atau memanajemen besaran piutang yang berasal dari penjualan kreditnya itu bisa tercermin di dalam piutang usaha ini. Nah, kalau kita lihat bahwa menurut Rusdiono Consulting 2021, manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Dan menurut Accurate itu memang nih teman-teman ya, kalau misalnya dari piutang usaha tersebut kita memiliki banyak pelanggan, semakin banyak pelanggan maka piutang usaha itu semakin besar, itu semakin bagus. Tetapi ketika piutang itu tidak terkolek dengan baik, atau piutang itu beberapa pelanggan mereka tuh terlambat bayar dan bahkan nggak bisa bayar piutang usaha, nah ini tentunya akan berdampak buruk bagi kinerja atau emiten tersebut. Nah, tetapi kita membedah laporan keuangan satu persatu mengenai piutang usaha, kita bisa loh menghitung atau mengkalkulasi agar melacak dengan baik keterlambatan pembayaran ataupun memastikan bahwa pembayaran itu tidak lepas kontrol. Jadi aku akan ajak teman-teman untuk menghitung rasio namanya perputaran piutang, di mana kita bisa melacak, di mana kita bisa mengetahui berapa sih perputaran piutang, berapa sih waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan penjualan kreditnya dari piutang itu sampai benar-benar jadi cash. Seperti contohnya, misalnya nih di awal tahun PT ABC punya total piutang 2,5 juta. Lalu pada akhir Desember 2021 itu di tanggal 31 Desember total piutangnya menjadi 1,5 juta. Dengan penjualan bersih di tahun 2021 sebesar 60 juta. Nah, dengan mencari nilai rata-rata piutang itu dengan menambahkan piutang awal dan akhir, kemudian membaginya jadi 2. Jadi 2,5 juta ditambah 1,5 juta dibagi 2. Nah, dapat nilainya 2 juta nilai rata-rata piutang. Jadi PT ABC ini punya nilai rata-rata piutangnya per tahunnya sebesar 2 juta. Kita bisa menghitung rasio perputaran piutang dengan membagi penjualan piutang bersih tersebut dengan rata-rata piutangnya, yakni 60 juta. Kalau kita bagi dari 2 juta itu nilai rata-rata piutang itu didapat angka 30. Nah, interpretasinya bahwa
si PT ABC ini memiliki rasio perputaran piutang sebesar 30. Nah, kayak gimana tuh ya? Jadi semakin tinggi rasio tersebut sebenarnya teman-teman, semakin cepat loh pelanggan itu melakukan pembayaran. Jadi artinya nih, untuk menghitung periode kredit penjualan rata-rata, maka waktu rata-rata yang diperlukan pelanggan untuk melakukan pembayaran adalah dengan membagi 52. 52 itu apa teman-teman? Jadi jumlah minggu dalam 1 tahun. Dengan rasio perputaran piutang sebesar 30. Jadi sehingga nih teman-teman, kalau kita bisa kalkulasi nih, 52 minggu dibagi dengan 30 dari nilai hasil rasio perputaran piutangnya tadi, itu didapatkan hasil sebesar 1,73 minggu. Nah, jadi seperti ini artinya teman-teman ya. Jadi teman-teman, artinya pada tahun 2021 itu pelanggan dari PT ABC itu memerlukan waktu selama 1,73 minggu untuk melakukan pembayaran atas tagihan mereka. Nah teman-teman, seneng dong kalau misalnya kita bisa melihat dengan jelas bagaimana sih perputaran suatu piutang usaha dari suatu emiten, dan begitu kita punya nopang lainnya untuk memberikan kesimpulan bagi emiten tersebut apakah berusaha beroperasional dengan baik atau nantinya malah bisa macet dan berdampak buruk bagi kinerjanya. Oke, sekian teman-teman, senang sekali aku bisa sharing pada kalian, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng pemberitahuan agar teman-teman dapat selalu update dengan info-info maupun video-video dari aku selanjutnya. Dan juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen info mengenai tulis-tulisan aku, posting-posting artikel aku, thank you, bye-bye.